Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tahsin surat Al-Kahfi. Melanjutkan materi di video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas ayat yang pertama, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas ayat yang kedua. Silakan teman-teman yang di rumah yang memegang mushaf bisa dibuka surat Al-Kahfi-nya. Insyaallah kita bahas ayat yang kedua ya. Baik, saya baca terlebih dahulu ayat yang kedua secara sempurna dari awal sampai akhirnya, baru nanti akan saya bahas hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baik, kita akan bahas satu persatu hukum tajwidnya. Yang pertama kita mulai dari membaca huruf qaf yang berharokat fathah. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama, huruf qaf ini adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah. Dia keluar dari mana? Dari pangkal lidah. Dan huruf qaf ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat isti'la. Jadi ketika kita melafalkan huruf ini, maka lidah bagian belakang kita itu harus diangkat supaya suaranya itu menebal. Ko dan salah satu kesalahan yang banyak terjadi ketika mengucapkan huruf ini adalah dengan memajukan dua bibir. Ko. Seperti itu ko. Jadi cara membaca huruf ini itu bukan dengan dimonyongkan bibirnya, tapi dibuka, dibuka mulutnya sebagaimana fathah yang lain, seperti huruf ba misalnya ba, huruf shin sya, jadi dibuka aja mulutnya, bukan dimonyongkan, bukan ko, tapi ko, dibuka mulutnya. Baik, saya akan tampakkan makhraj dari huruf qaf ini. Silakan teman-teman simak gambarnya seperti apa. Nah, ini dia makhraj huruf qaf. Jadi dia itu dikeluarkan dari aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Jadi langit-langit ini ada dua jenis. Yang pertama adalah langit-langit yang keras. Yang kedua adalah langit-langit yang lunak. Nah, huruf qaf ini adalah huruf yang keluar dari pangkal lidah yang diangkat naik ke atas, kemudian ditempelkan ke al-hanak al-lahmi, atau langit-langit yang lunak yang berupa daging. Jadi diangkat lidah belakangnya ini, ko,
ko. Nah, proses mengangkat lidah bagian belakang ini yang dinamakan dengan al-isti'la, ya. Baik, kemudian karena huruf ini memiliki sifat isti'la, maka dia harus dibaca dengan tebal, ya. Ko, bukan ko, bukan dimajukan dua bibirnya. Supaya dia menjadi tebal, maka bukan hanya lidah belakangnya yang diangkat, ya, tapi suaranya diarahkan ke atas, ke langit-langit, ya. Diarahkan ke langit-langit, setelah itu dipantulkan baru keluar. Jadi sebelum keluar itu harus diarahkan dulu ke atas, ya, baru dipantulkan keluar, ya. Beda seperti huruf pada umumnya, misalnya yang tidak memiliki sifat isti'la, ya. Huruf ba misalnya, ya, ba itu langsung keluar aja, ya. Huruf sa misalnya, sa langsung keluar. Tapi kalau huruf ini memiliki sifat isti'la, maka sebelum keluar dia harus diarahkan dulu ke atas, ya, ke langit-langit, dipantulkan baru keluar, ya. Ko, ya, tebal. Baik, kita lanjut. Ya, berikutnya ada huruf ya di sini, ya, qayyima, huruf ya-nya bertasydid. Nah, tatkala kita mendapati huruf ya yang bertasydid dan bukan dalam kondisi idgham, ya, maka ada satu hukum yang harus dimunculkan di sini yang disebut dengan nabr. Ya, nabr itu artinya menghentak, ya. Jadi agak dihentak sedikit. Qayyima, ya, bukan qayyima, ya, harus jelas tasydidnya. Jadi dihentak sedikit. Qayyima, ya, selain fathahnya dimasukkan dengan cepat ke huruf ya, nah di sini juga harus dihentak sedikit, ya. Fungsi hentakan ini adalah agar tasydidnya menjadi jelas, ya. Kalau tidak dihentak, ya, maka seolah-olah terdengar tidak ada tasydidnya. Qayyima, nah, seperti itu, ya. Jadi hentak dulu. Nah, setelah dihentak, dia dialirkan suaranya, karena huruf ya ini memiliki sifat rakhawah, ya, atau rikhwah, mengalir, ya, suaranya. Jadi bukan hentak terus putus. Qayyima, enggak seperti itu, ya. Jadi dihentak kemudian dialirkan. Nah, harokat kasrah ini harus dibaca sempurna. Oke, paham ya teman-teman, ya. Jadi setelah dari huruf qaf masuk ke huruf ya, ya, posisi lidah kita ini, ya, lidah bagian tengahnya itu naik. Lidah bagian tengahnya naik ke arah langit-langit, dan disitulah makhraj huruf ya. Ya, jadi dari bagian belakang atau pangkal lidah langsung berpindah ke lidah bagian tengah. Qayyima, ya. Nah, ini hati-hati, ya, ketika melafalkan ini jangan sampai suaranya itu masuk ke hidung, teman-teman, ya. Jangan sampai qayyima, jangan masuk ke hidung. Qayyima, ya. Baik. Kemudian di sini ada mim, ya. Ada mim yang di atasnya ada fathatain, ya, tanwin. Asalnya, ya, kata ini dibaca qayyiman, gitu, ya, qayyiman. Tapi karena setelahnya ada huruf lam, ya, maka di sini muncul satu hukum yang bernama idgham bila gunnah, ya. Jadi kalau ada tanwin, mau dia fathatain atau kasrotain atau dhammatain, dan setelahnya ada huruf lam yang berharokat, ya, maka muncul satu hukum yang bernama idgham bila gunnah, ya. Nah, idgham bila gunnah ini
tidak menyisakan suara tanwinnya sama sekali. Jadi langsung masuk ke tasydid, lam tasydid ini. Qayyimal, qayyimal, nggak ada suara tanwinnya sama sekali. Ya, jadi bukan qayyiman ada an-nya itu ya, nggak ada sisa suara tanwin sama sekali, langsung masuk ke huruf lam. Ya. Baik, kemudian lamnya di kasroh, li. Ingat, ketika membaca huruf yang berkasroh itu harus dibaca dengan sempurna kasrohnya, i. Jadi suaranya itu benar-benar suara i, ya. Karena ada yang membaca kasroh ini nggak sempurna ya. Ya mungkin teman-teman sering dengar tuh ada orang yang membaca basmalah misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Harusnya kan kasroh itu dibaca sempurna i. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan rahim. Tapi rahim dibaca sempurna. Ya. Dan semua kasroh itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, termasuk kasroh yang ada di sini. Jadi dibaca liyu, bukan leo. Harus sempurna, li. Ya, untuk menyempurnakannya itu bisa diturunkan bibir bawahnya. Ya, qayyimal liyundira. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Oke, berikutnya masuk ke huruf ya. Yu. Ya, yu ini juga sama, harus disempurnakan pelafalan domahnya, yaitu dengan dimonyongkan mulutnya secara sempurna. Liyu. Maju sempurna ya, yu. Oke, kemudian setelahnya ada nun mati yang bertemu dengan huruf zal. Nah, dalam hukum tajwid ini disebut dengan ikhfa. Ya, ikhfa hakiki ya. Di nun mati bertemu dengan huruf zal. Ya, ikhfa ini cara membacanya tergantung huruf setelahnya. Ya, kalau huruf setelahnya tipis maka ikhfanya tipis. Ya, kalau huruf setelahnya tebal maka ikhfanya juga harus dibaca tebal. Nah, karena setelah ikhfa ini ada huruf zal. Zal ini adalah huruf tipis, huruf yang memiliki sifat istifal, dia tipis ya, tidak tebal. Maka ikhfanya di sini harus dibaca tipis. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai ditebalkan. Ya. Kadang ada yang membaca tebal nih. Liyunzira, harusnya tipis. Liyunzira. Di sini ada proses ad-dhamm wal irja ya, teman-teman ya. Ya, pertama kita memajukan dulu dua bibir saat mengucapkan dhammah, liyu. Begitu masuk ke nun, dimundurkan ke posisi sukun. Ya, perhatikan. Seperti ini. Liyunzira, bukan liyunzira. Jadi posisi bibir atau posisi mulut saat kita masuk ke huruf nun itu nggak boleh ada di depan. Liyunzira. Ya, karena ini akan menyebabkan ketebalan nanti pada huruf nun. Ya. Padahal dia harus dibaca tipis karena ikhfa di sini ikhfa yang tipis. Liyunzira. Ya, jadi dibaca tipis. Nah, ini hati-hati. Perlu latihan teman-teman ya untuk bisa memajukan dan memundurkan bibir dengan sempurna, itu harus sering dilatih. Oke. Kemudian masuk ke huruf zal. Ya, masuk ke huruf zal. Oh iya, sebelum masuk ke huruf zal, ini kan ikhfa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di mana posisi lidah
ya saat ikhfa ini terjadi. Ya. Ini juga sama, tergantung huruf setelahnya. Ya, posisi lidah kita ini berada mendekati huruf dzal. Ya, mendekati huruf dzal. Jadi kita harus tahu makhraj huruf dzal ini ada di mana. Ya. Kalau kita udah tahu makhraj huruf dzal, tempat keluarnya huruf dzal, nanti kita bisa mengetahui posisi lidah kita di mana saat kita melafalkan ikhfa ini. Ya. Baik. Di mana makhraj huruf dzal? Ya, makhraj huruf dzal itu adanya di tarful lisan, di ujung lidah. Ya, di ujung lidah. Bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya. Baik, saya akan tampilkan makhrajnya seperti ini, teman-teman. Oke, ini makhraj huruf dzal. Ya, perhatikan ujung lidahnya ya ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidahnya ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Nah, tatkala ikhfa ini terjadi, maka posisi ujung lidah kita ini mendekat, ya, mendekat ke ujung gigi seri atas ini. Nggak usah ditempelkan, ya, nggak usah ditempelkan, tapi seperti menggantung, ya, menggantung mendekat ke ujung gigi seri bagian atas. Liung, nah, udah dekat, baru masuk ke huruf dzal, tinggal tempel, ya. Masuk ke huruf dzal, tinggal tempelkan aja. Ya. Oke. Ini ya teman-teman ya, huruf dzal. Ya, tempat keluarnya tadi udah kita sebutkan, ujung lidah ditempelkan dengan ujung gigi seri bagian atas. Bukan hanya ditempel, nanti ketika kita beralih ke harokat kasrohnya ini ada sedikit gesekan. Liung zi. Liung zi. Nah, pas zi-nya ini agak sedikit menggesek, ya. Ujung lidahnya ini dengan ujung gigi seri atasnya ini digesek sedikit. Oke. Kemudian masuk ke huruf ro. Ya, ro di sini harus dibaca tebal, ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui huruf ro ini ya ada dua keadaan, ya. Terkadang dia dibaca tebal dan terkadang dia dibaca tipis. Ya, ini ada pembahasan tersendiri dalam ilmu tajwid, kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Ya, tapi di sini saya akan jelaskan ringkas saja bahwa huruf ro yang ada di sini itu harus dibaca tebal. Alasannya adalah karena dia berharokat fathah. Ya, di mana makhraj huruf ro? Ya, tempat keluarnya di mana? Ya. Banyak orang yang mengucapkan huruf ro ini seperti huruf R dalam bahasa Indonesia, ya. Ya, liunziro, liunziro. Nah, padahal tidak demikian, ya. Tidak demikian cara melafalkannya. Kita harus tahu dulu tempat keluarnya itu dari mana. Ya, baik. Sekarang silakan teman-teman simak gambar makhraj huruf ro itu ada di mana. Ya, inilah ya gambar makhraj huruf ro. Ya, yang sebelah kiri ini adalah huruf ro tatkala dalam kondisi tipis, yang di sebelah kanan adalah gambar huruf ro tatkala dalam kondisi tebal. Ya, coba perhatikan baik-baik di mana bedanya. Kalau ujung lidahnya, ya, bagian depan lidahnya ini sama, ya. Jadi dia menempel ke gusi, ya. Dia menempel ke gusi. Ya, bedanya di mana? Bedanya perhatikan, ya, di bagian belakang lidahnya. Ya, di bagian belakang lidahnya. Ya, kalau yang tebal, bagian belakang lidahnya itu seperti menegang gitu, ya, agak naik, menegang. Sementara huruf ro yang tipis itu dia rileks saja, ya, datar. Ro yang tebal itu naik dia, ya, menebal dia.
Oke, kemudian perhatikan di bagian tenggorokannya, ro yang tebal itu ruang di tenggorokan itu agak sempit. Ya, sementara ro yang tipis itu ruang di tenggorokan itu agak luas. Di ro sempit di tenggorokan ini rasanya. Tapi kalau tipis, contohnya ro yang di kasroh, ri, lidah belakangnya rileks ya kan, kemudian tenggorokannya agak meluas. Ya, beda dengan ro yang tebal, ro. Jadi tenggorokannya menyempit, ya, kemudian lidah bagian belakangnya ini menegang. Nah, ini cara mengucapkan huruf ro ya yang tepat. Ya. Baik. Kita balik lagi ke sini ya. Liung ziro, ro-nya tebal. Jadi zi tipis, ro tebal. Qayyiman liyunziro, ziro ya, jadi tebal ro-nya. Ya, awas ketika menebalkan huruf ro ini jangan memajukan dua bibir, ziro gitu ya, bukan dimajukan. Jadi sama seperti kok tadi ya, fathahnya itu dibuka ya. Oke, kemudian masuk ke huruf ba ya. Huruf ba ini mudah insya Allah ya, seperti huruf B dalam bahasa Indonesia, ba, B, A, ba gitu, sama ya. Oke, kemudian setelahnya ada huruf hamzah yang sukun ya. Huruf hamzah ini tempatnya itu atau tempat keluarnya, makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian bawah atau persisnya di pita suara. Jadi mentok di sana ya teman-teman ya. Jadi ba kemudian masuk ke hamzah sukun, suaranya dimentokkan ke pita suara. Tidak boleh ada aliran sama sekali, baik aliran nafas maupun aliran suara ketika masuk ke hamzah yang sukun. Ya, ba sa, bukan ba sa. Nggak boleh ada aliran suara atau mungkin pantulan, kadang ada yang memantul tuh ba sa. Jadi di stop aja suaranya. Baksa, mati ya. Ya, mati, tidak ada aliran sama sekali. Oke, masuk ke huruf sin. Ya. Huruf sin ini sama persis seperti huruf S. Ya, dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya, seperti kalau kita mengatakan saya suka susu sapi. Nah, itu pakai S ya kan? Nah, huruf S ini sama pelafalannya dengan huruf sin ini. Ya, jadi ujung lidahnya ini menempel ke dinding bagian dalam gigi seri bawah. Kemudian suaranya itu diarahkan di celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Oke, biar lebih jelas, teman-teman bisa simak makhrajnya berikut ini. Nah, ini dia makhrajnya teman-teman ya, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri ini, gambar yang sebelah kiri. Nah, dari ujung lidahnya ya, jadi bagian akhir dari ujung lidah ya, ya kemudian bertemu dengan dinding dalam gigi seri bawah ya, dia bertemu dengan dinding dalam gigi seri bawah, dan suaranya keluar dari celah antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Sa. Kerasa ya teman-teman ya, ujung lidah kita itu nempel ke gigi seri bawah. Sa. Keluar suaranya dari tengah-tengah sini ya. Kemudian huruf sin ini dia memiliki salah satu sifat yang menjadi ciri khasnya huruf sin itu adalah sifat sofir ya. Jadi suara desis tajamnya itu harus terdengar jelas ya, bukan baksa tapi baksa sa. Jadi desisnya ini
terdengar jelas dan juga tajam. Oke, paham ya teman-teman ya? Ba'sa, ba'sa. Nah, sekarang masuk ke huruf shin. Nah, sebelum masuk shin ini ada hukum yang namanya ikhfa di sini ya. Fathatain ya atau tanwin ya bertemu dengan huruf shin. Ya, ini dinamakan ikhfa. Ya, jadi bacanya itu harus samar. Ya, tidak boleh dibaca ba'san syah. N-nya ini nggak boleh jelas, tapi harus samar. Ba'san syah, ba'san syah. Ya. Ikhfa, ya, ini sama seperti tadi ya. Di sini juga ada ikhfa, cuma bedanya yang sebelumnya ini ikhfanya karena ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Di sini bukan nun mati, tapi tanwin. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf shin. Ya, cara membacanya sama seperti tadi. Dibaca tipis. Ya, jangan dibaca tebal ba'sasya. Kenapa? Karena shin ini bukan huruf tebal. Ya, shin ini huruf yang tipis. Ya, makanya mengucapkan huruf shin ini jangan tebal sya, tapi sya. Ya, karena dia tipis maka ikhfanya juga harus tipis. Ya, nggak boleh dibaca tebal ba'san syadida, tapi ba'san syadida. Ya, jadi dia harus dibaca tipis. Oke. Nah, posisi lidah ketika kita mengucapkan ikhfa ini mendekat ya ke makhraj huruf shin ini, yaitu dengan mengangkat lidah bagian tengah. Ba'san. Nah, pas lagi dengung, lidah tengah kita ini udah siap-siap ngangkat ya. Udah ngangkat ke atas langit-langit, ancang-ancang mau masuk ke huruf shin. Nah, ini ancang-ancang yang dibolehkan. Ya, bahkan dianjurkan kita tuh ancang-ancang di sini ya. Oke, jadi ancang-ancang dulu masuk ke huruf shin. Selesai dari ikhfa baru masuk huruf shin, itu udah mudah karena udah mendekat dia kan. Ba'san sya. Nah, jadi pas lidah udah ngangkat, nya ikhfanya berhenti. Nah, ini tinggal mengucapkan huruf shinnya aja. Ya, shin di mana? Tempat keluarnya tengah lidahnya naik. Ya, ke atas ke arah langit-langit, tapi nggak sampai nempel ya. Dia mendekat ke arah langit-langit. Dan huruf shin ini memiliki sifat yang namanya tafashi, yaitu desisnya itu menyebar ya ke dinding-dinding bagian dalam mulut kita. Sya, 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 sya. Ini bukan sa, tapi sya, sya, disebarkan ke dinding bagian dinding mulut bagian dalam ya. Ba'san sya, ba'san sya, sya. Oke, berikutnya masuk kita ke huruf yang selanjutnya, itu huruf dal. Syadi. Ya, syadi. Huruf dalnya di kasrah. Ya, ingat tempat keluar huruf dal itu ya persis seperti mirip seperti huruf D dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ujung lidahnya ini nempel ke pangkal gigi seri bagian atas. Ya, syadi. Syadi, di. Ya. Seperti huruf D ya dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau huruf D ini kan ujung lidahnya kadang bablas sampai ke atas gusi. Ya, sementara dal ini ujung lidahnya harus diletakkan di pangkal gigi seri bagian atas. Oke, dan dia berharokat kasroh. Ingat, harokat apapun ya, mau kasroh, mau fathah, mau dhammah harus dibaca dengan sempurna. Ya, tadi udah kita jelaskan bagaimana cara melafalkan huruf kasroh agar dia menjadi kasroh yang sempurna, yaitu dengan cara menurunkan bibir bawah. Ya, menurunkan bibir bawah. Ini cuma pembantu saja ya. Menurunkan bibir bawah ini hanya untuk membantu menyempurnakan kasroh ya. Syadi. Nah, pemula ini terkadang yang baru-baru belajar membaca Al-Quran
ya perlu dibantu gitu ya, agar pelafalannya itu bisa lebih sempurna. Nah, caranya ya dibantu dengan bibir yang diturunkan ya, agar kasrohnya ini dibaca sempurna. Oke, syadi dibaca panjang 2 harokat ya, karena ada kasroh yang bertemu dengan ya mati. Ini yang disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Oke, lanjut masuk ke huruf dal lagi. Dal ini berharokat fathatain dan langsung masuk ke mim yang bertasydid, dan inilah yang disebut dengan idgham bi gunnah ya. Jadi langsung dimasukkan ke huruf mim ya, tanpa menyertakan tanwin yang ada di sini. Syadidam, syadidam, bukan syadidan enggak. Jadi tanwinnya ini langsung dileburkan masuk ke huruf mim ini ya. Syadidam, tahan dulu ya, hati-hati. Huruf bertasydid ya itu semuanya masuk cepat ya, tapi hanya beberapa saja yang ketika masuk dia harus ditahan dulu ya. Itu ada 2 huruf ya, yang pertama huruf mim, yang kedua adalah huruf nun. Nah, ini yang disebut dengan gunnah mutawwalah. Jadi gunnahnya dipanjangin. Ini terjadi pada huruf mim dan huruf nun. Selain huruf mim dan nun nggak boleh lama-lama ya, kayak ini misalnya huruf ya tadi, ini nggak boleh lama-lama kita katakan qoimal, kelamaan. Nah, kalau huruf mim ini memang mestinya dilamain ya. Kenapa dilamain? Ya karena dia punya aslul gunnah ya, yaitu gunnah asal yang memang dia dikeluarkan dari sini, dari pangkal ya, pangkal hidung ya. Jadi huruf mim ini sebenarnya punya 2 makhraj ya. Ya, asalnya itu dari 2 bibir tapi bisa nggak ketika kita mingkem mengucapkan huruf mim ini ya, dari 2 bibir kita tapi dengan cara hidungnya ditutup ini nggak akan bisa ya. Jadi sebenarnya si mim dan nun ini punya 2 makhraj ya. Itulah sebabnya ya dia dibaca panjang ya, dilamain, ditahan dulu ya ketika dia dalam kondisi tasydid. Syadidam mi. Nah, jadi nya dilamain dulu, mingkemnya baru masuk ke kasroh. Oke. Lanjut ke huruf lam ya. Milladunhu. Nah, ini nunnya jangan dibaca ya. Ya, nunnya jangan dibaca ya. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf lam. Jadi kalau nun mati ketemu dengan huruf lam, maka nunnya ini tidak dibaca. Ini yang disebut dengan idgham bila gunnah ya. Langsung masuk ke lam, mil, jangan dibaca min nah, nunnya jangan dibaca. Oke, langsung masuk ke lam, milladu, ladu, lanya sempurna dan harus tipis ya, jangan lodu tapi ladu, huruf dalnya juga tipis. Oke, perhatikan huruf dalnya ini di dhammah ya. Tadi ingat ya, semua huruf dhammah membacanya itu harus dimonyongkan, nggak boleh nanggung. Laden, nggak laden, ladu. Nah, ladu. Apa namanya, dimonyongkan ya, ladu. Kemudian masuk ke huruf nun harus balik ya, ladun. Nah, perhatikan, saya contohkan ya, perhatikan ladu en. Nah, pas ennya ini mundur, ladunhu, bukan ladunhu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ya, berikutnya masuk ke huruf nun. Nun ini dekat dengan huruf ro yang tadi ini ya, dekat ya dengan huruf ro. Jadi setelah huruf ro ujung lidahnya ya ditempelkan ke gusi.
ya. Dan ingat, si huruf nun ini memiliki sifat bainiyah atau tawassut. Jadi agak dialirkan dulu suaranya sebentar saja, setengah aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, ladunhu, ya jangan panjang-panjang. Ladunhu itu kepanjangan. Tidak dialirkan juga salah. Milladunhu, milladunhu, ini nggak ngalir, harus dialirkan suaranya tapi sebentar aja, setengah aja. Milladunhu, milladunhu. Oke, masuk ke hu. Hu keluarnya dari pita suara, dari tenggorokan bagian bawah. Hu, hu. Ini harus kena ya teman-teman ya. Huruf H-nya itu harus benar-benar keluar dari tenggorokan ini, dari tenggorokan bagian bawah, dari pita suara. Ladunhu, hu, hu. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak yang meremehkan, ya, meremehkan huruf H ini. Ladunhuwa, ladunhuwa, huwa, huwa. Nah, padahal bukan huwa, huwa, huwa. Hu-nya ini harus kena ya di pita suara. Oke, paham ya? Lanjut masuk ke huruf wawu. Nah, huruf wawu ini adalah huruf yang keluar dari dua bibir tapi dikumpulkan, dimajukan. Ya, dalam kondisi apapun huruf wawu ini bibirnya harus dimonyongkan. Jadi start awalnya itu dari depan bibir kita, itu dari dari maju. Ya, jadi kalau kita mengucapkan huruf wa seperti ini maju dulu bibirnya. Wa. Nah, kalau di kasroh wi, ya. Kalau di dhammah wu. Jadi start dulu, ancang-ancang dari depan nggak masalah, ya. Startnya dari depan memang, ya. Milladun huwa, huwa. Nah ini nggak perlu balik ya teman-teman ya. Jadi hu ini maju, pas banget nih. Depannya ada wawu yang memang mengharuskan untuk maju juga, ya. Nah dalam proses ini nggak perlu balik, udah sekalian aja dimajuin. Milladun hu. Ini kan hu-nya udah maju, hu, wa, langsung enak ya. Jadi nggak perlu membalik. Milladun hu, wa, repot kalau bolak-balik ya. Jadi sekalian aja. Hu-nya ini udah maju, wau-nya ini tinggal buka gitu. Milladun huwa, wa, ya, kayak langsung dibuka mulutnya. Oke, lanjut ke huruf ya. Ya, ya-nya berharokat dhammah. Nah ini maju, yu. Yu tadi abis maju wa yu, nah, wa yu ya. Kalau wawu ini majunya pas startnya sebelum mengucapkan fathah ya. Jadi startnya mulainya dari depan dulu, wa baru dibuka. Kalau di sini startnya dari tengah lidah, i-nya ya, tengah lidahnya naik, baru diarahkan ke dhammah, yu. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Kalau wawu itu monyongnya itu di bagian startnya, di awalnya sebelum mengucapkan fathah ya. Sebelum mengucapkan fathah itu dimonyongkan dulu. Kalau yang ini yu, monyongnya kapan? Itu setelah mengucapkan huruf ya. Ya itu ada di tengah lidah ya, di tengah lidahnya naik ke atas, sama seperti huruf shin tadi ya, mengangkat lidah bagian tengah. Baru setelah itu diarahkan ke dhammah dengan memajukan dua bibir, yu. Ya, berikutnya huruf ba, yuba, yuba, yuba. Nah, mudah ya huruf ba ini mudah, asal jangan tebal aja. Awas, tidak ada huruf ba yang tebal di Al-Quran. Jangan yubo, yubo, tapi yuba. Oke, masuk ke huruf shin. Nah ini shinnya bertasydid ya, shinnya ada tasydidnya. Ketika kita mengucapkan huruf shin yang bertasydid ya, maka penyebarannya itu harus benar-benar sempurna. Penyebaran desis maksudnya ya. Yubashi. Ini hati-hati ketika mengucapkan huruf shin ini, bibirnya dikondisikan jangan sampai maju. Jangan yubashirol ya, hati-hati jangan sampai bibirnya ini maju. Yubashi, yubashi ya, jangan yubashi ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi dia mendesis dan desisnya ini menyebar
Yubashiro. Nah, ro-nya tebal lagi ya. Sama seperti ro yang ada di sini, setiap kali kita menemukan huruf ro yang berharokat fathah maka dia harus dibaca tebal. Ya, yubashirol masuk ke huruf lam. Ya. Huruf lam ini di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Cara melafalkannya itu tidak sama seperti huruf L dalam bahasa Indonesia. Ya. Ada tambahannya. Ya, ada tambahannya. Kalau huruf L itu kan ujung lidah banget ya. Kalau huruf lam itu bagian pinggir kanan kirinya juga ikut disertakan. Ya, nempel ke gusi. Ya. Jadi agak banyak bagian lidah itu yang ditempelkan. Ya. Oke, silakan teman-teman disimak gambar makhrajnya. Ini saya tampilkan biar lebih jelas ya, di mana keluarnya huruf lam itu. Nah, ini makhraj huruf lam ya. Jadi bagian sisi lidah tapi yang di depan di sini teman-teman. Nah, ini titiknya, lihat di sini. Nah, jadi bukan ujung banget, tapi pinggiran lidah tapi pinggiran yang ada di bagian ujungnya yang di depan ini ditempelkan ke gusi. Nah, ini bagian yang nempelnya teman-teman ya, bagian yang menempelnya sampai muntaha torf, itu sampai depan, sampai ujungnya itu nempel, dari pinggir sini sampai ke ujungnya nempel. Nah, kalau dilihat posisi lidahnya ya, biar lebih jelas saya tampilkan lagi posisi lidahnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman ya, posisi lidahnya. Jadi bukan hanya ujungnya saja. Lihat, bukan hanya ujungnya saja. Kalau L dalam bahasa Indonesia kan ujungnya aja, tapi pinggirnya itu ikut. Bahkan pinggirnya ini yang menjadi tumpuan. Ya, pinggirnya ini yang menjadi tumpuan. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini dilekatkan ke langit-langit atas ini. Gusi ya, bukan langit-langit ya. Kalau langit-langit di sini. Gusi. Ya, ke gusinya. Ya, agak banyak, bukan ujungnya doang, tapi pinggirnya dikenakan juga. Ya, oke, paham ya teman-teman ya. Jadi dia agak banyak ditempelkannya. Wa yubashirol syirol rol wa yubashirol nempelnya agak banyak. Ya. Baik, kemudian masuk ke huruf mim. Ya, keluar dari dua bibir tinggal dimonyongkan aja karena dia diharokati dengan harokat dhammah. Mu. Ya, mu. Oke, kemudian masuk ke huruf hamzah yang sukun. Nah, ketika mengucapkan huruf hamzah yang sukun, ya, maka posisi bibirnya ini dikembalikan lagi ke posisi awal sempurna. Ketika mengucapkan huruf hamzah yang sukun, maka posisi bibir ini harus dikembalikan lagi ke posisi sukunnya. Nah, jadi mu ini dimajukan, masuk ke huruf hamzahnya ini dimundurin. Mu-nya maju, pas masuk hamzah mundur. Minin. Jadi bukan minin. Jangan stay di depan terus, tapi mundurin. Minin, bukan minin. Ya, itu cara melafalkannya. Ya, sebagaimana pernah saya share juga ya di channel ini, talaki juz amma ya, Syekh Abdul Qadir Al-Utsman ya. Syekh Abdul Qadir Al-Utsman ketika beliau menjelaskan salah satu ayat yang ada di surat Al-Bayyinah ya, beliau itu menjelaskan seperti itu, wa yuqimus sholata wa yutuz zakah, bibirnya harus dimundurkan. Nah, buat teman-teman yang belum lihat videonya, silakan bisa lihat ya melalui link yang ada di atas ini teman-teman ya. Ini saya letakkan di sini, teman-teman nanti bisa lihat di situ ya.
bagaimana beliau mencontohkan cara mengucapkan hamzah sukun yang didahului oleh harokat dhammah. Oke, kemudian masuk ke sini ya, minin, ini mudah ya, insya Allah nggak sulit, minin. Nah, boleh wakaf di sini teman-teman kalau memang tidak kuat nafasnya. Ya, kalau nggak kuat nafasnya boleh berhenti di sini. Wa yubashshiral mu'minin. Nah, dipanjangkan kalau memang kita niatnya wakaf ya. Jadi mad arid disukun. Tapi kalau niatnya nyambung, maka ninya ini tidak boleh lebih dari 2 harokat. Ya, kalau kita niatkan wakaf berhenti di sini, maka dipanjangkan aja sekalian ya, sehingga dia menjadi mad arid disukun. Nah, kalau berhenti di sini, ngulangnya dari mana? Ya, boleh mengulang dari wa yubashshiral mu'minin. Ya, wa yubashshiral mu'minina alladzina, seperti itu ya, mengulangnya dari wa yubashshiral. Baik, lanjut. Oke, di sini ada hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ini ketika berada di tengah ayat tidak dibaca. Nah, ini kan posisinya ada di tengah, ngelanjutin yang sebelumnya ya. Mu'mininal ladzina. Jadi langsung masuk ke lam. Ini tidak dibaca. Ya, kecuali kita mau memulainya dari sini, maka ini dibaca alladzina. Ya, kalau dia posisinya ada di tengah, maka tidak boleh dibaca. Oke. Alladzina lamnya ingat sama seperti tadi, wa yubashshiral, bagian ujung lidahnya ini banyak ya yang disertakan nempel ke gusi, itu dari pinggir sini sampai ke sini itu harus nempel melekat. Alladzina. Ya. Lanjut masuk ke huruf zal. Tadi udah kita jelaskan, makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Zi digesek, kemudian dipanjangkan 2 harokat karena ada ya sukun yang didahului oleh kasrah. Oke, baru masuk ke huruf nun. Nah, ya, nun tempatnya di mana? Ya sama seperti huruf lam, dekat dia. Ya, huruf ro, huruf lam, huruf nun itu udah dekat-dekat ya. Ujung lidahnya itu ya ditempelkan ke gusi ya, cuma bedanya huruf ro itu agak lebih ke dalam arah punggungnya ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, huruf ro itu ya agak lebih condong ke arah punggung lisannya ya, beda dengan huruf nun. Nun itu agak di bagian ujungnya, bukan ke punggungnya. Oke. Lanjut ya, ya'maluna. Nah, huruf ya ini seperti huruf y dalam bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke huruf ain. Ain ini ya terletak di tenggorokan bagian tengah. Ya, tenggorokan bagian tengah atau di sebuah organ tubuh yang bernama katup epiglotis ya. Yang mana tuh katup epiglotis itu ya. Baik, biar lebih jelasnya saya akan tampilkan kembali makhraj huruf ain itu biar teman-teman punya gambarannya seperti apa. Oke, silakan disimak. Nah, ini dia makhraj huruf ain ya, gambar yang ada di sebelah kanan ya teman-teman ya, gambar yang ada di sebelah kanan. Perhatikan di bagian tenggorokannya. Oke, di sini ada area yang berwarna ungu. Ya. Oke, kelihatan ya, nampak ya, berwarna ungu. Kemudian di sini ada sebuah katup kecil, semacam lidah kecil ya. Ini katup ya. Ya, namanya katup epiglotis. Ya. Nah, huruf ain keluar dari sini, katup epiglotis ya, atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istilah lisanul mizmar. Ya, lisanul mizmar. Jadi lisanul mizmar, lidah kecil ini atau katup epiglotis ini
ditutup teman-teman ya, ditutup, didorong ke belakang ya, didorong ke belakang. Ya'malu, ya'malu, ya. Jadi dari sini ya, dari katup, bukan dari hidung ya, karena banyak yang mengucapkan huruf ain ini masuknya ke hidung. Ya'malun, ya'malun, ke hidung ya, kurang tepat ya, bahkan salah, bukan kurang tepat lagi, salah kalau huruf ain dimasukkan keluarnya itu dari hidung ya, dia keluarnya dari tenggorokan bagian tengah atau dari katup epiglotis ini, menekan dia ke belakang ya teman-teman ya. Nah, karena katup ini lemah ya, jadi tekanannya juga nggak bisa kuat-kuat ya, sedang aja menekannya ya. Kalau terlalu kuat ya malu, kayak orang mau muntah ya, jangan terlalu kuat, sedang aja ya. Dan huruf ain ini dia memiliki satu sifat, banyak sebenarnya sifat, salah satunya ada yang namanya bainiyah ya, atau tawassut ya, mengalir suaranya tapi setengah ya. Jadi jangan diputuskan ya teman-teman ya suaranya. Oke, coba kita perhatikan lagi di sini. Banyak yang membaca ini kadang tuh diputus, ya'maluna, ya'maluna, padahal ada suara yang mengalir, ya'malu, ya'malu, ini yang disebut dengan tawassut atau bainiyah ya. Baik, ini dilatih lagi ya teman-teman ya, harus sering latihan ya, karena saya perhatikan banyak ya dari pembelajar Al-Quran ya, terutama pembelajar ilmu tajwid ya, banyak yang bermasalah tuh di huruf ini, di huruf ain ya, banyak sekali yang bermasalah di sini. Rata-rata masalahnya itu masuk ke hidung, ya'maluna, ya'maluna, jadi bukan ke hidung tapi adanya di tenggorokan tengah ini, ya'maluna ya. Jadi mau hidungnya ditutup itu nggak ngaruh ya, mau dia dalam kondisi pilek misalnya nggak ngaruh, nggak ada hubungannya, ain nggak punya hubungan sama sekali dengan sini, dengan hidung ya. Jadi kadang tuh ada yang beralasan, oh saya sedang pilek, nggak ada alasan sedang pilek ya, kecuali mengucapkan huruf yang memang dari sini ada andil pangkal hidungnya ini, seperti huruf nun dan huruf mim ya. Huruf nun dan huruf mim itu memang harus menyertakan ini ya, pangkal hidung. Jadi kalau pilek ya mungkin akan mampet gitu kan, tapi huruf ain ini enggak ada kaitan sama hidung ini ya. Ini hati-hati ya. Jadi meskipun ditutup ya malu ya, ini alirannya tetap ada ya, karena memang bukan dari hidung ya, bukan dari hidung keluarnya. Oke, kita lanjutkan. Maluna, ini mim mudah ya, dari dua bibir ya, di fathah maluna, jangan ditebal, jangan moluna, jangan mo tapi ma ya. Awas, tidak ada mim yang tebal di Al-Quran, semua mim di Al-Quran harus dibaca tipis. Oke, kemudian huruf lam tadi ingat ya, bagian pinggir lidahnya ini disertakan lu, bukan lu, bukan ujungnya aja tapi pinggir-pinggirnya ini disertakan. Ya'maluna, ini wajib dimonyongkan bibirnya ya. Ya, wajib dimonyongkan bibirnya. Ya'malu. Nah, baik. Perhatikan di sini teman-teman ya. Huruf nun ya, ini dibaca tipis. Kemudian di depannya ada huruf shad yang harus dibaca tebal. Ya. Ini hati-hati ya. Ini tempat yang rawan. Ya, rawan dari kesalahan. Ya. Jadi huruf nun ini dan huruf shad ini harus dibaca masing-masing dari sisi ketipisan dan ketebalannya. Huruf nun harus dijaga ketipisannya dan huruf shad juga harus dijaga ketebalannya. Ya. Tidak boleh dicampur aduk. Ya. Kadang ada yang membaca nunnya ini dengan tebal karena terkontaminasi tebal dari huruf shad.
alladzina ya'maluna nos ini ikut tebal ya, harusnya dia dibaca tipis. Ya'maluna, jangan no na, masuk ke sod tebal, naso ya, bukan nasa, jangan tipis ya. Jadi tipis, nunnya tipis, sodnya harus tebal ya. Dan tebalnya ini itu langsung tebal begitu masuk ya. Begitu masuk dia harus tebal, langsung tebal ya. Kadang ada yang kalau guru saya itu menjelaskan tebalnya dicicil ya. Masuknya tipis dulu, nanti begitu fathah baru ditebelin. Ya'maluna so ya, ini kurang tepat ya. Yang betul begitu masuk itu langsung tebal. Ya'maluna, nanya tipis, so nanya tipis, sodnya tebal ya. Dan hati-hati, huruf sad ini memiliki sifat safir yang desisnya ini terdengar jelas ya. Terkadang ada sebagian kita yang ingin menebalkan ya, tapi malah menggugurkan sifat safirnya. Ya'maluna so mana desis tajamnya, itu harus dijaga. Ya'maluna so ini harus muncul dan dia harus dialirkan ya, harus dialirkan karena dia memiliki sifat rokhawah dan juga hams ya. Oke, kemudian dibaca tebal, so ya. Tebalnya nggak boleh nanggung ya, tebalnya nggak boleh nanggung karena sod ini selain dia memiliki sifat isti'la, dia juga memiliki sifat yang bernama itbaq ya, yang artinya antara lidah dengan langit-langit di atasnya ini memiliki jarak yang dekat ya, sempit ya. Kalau istifal lawan dari isti'la itu kan jauh ya, seperti sin misalnya, sa tengah lidah dengan langit-langitnya ini jauh jaraknya. Tapi kalau sod ini mendekat ya, tambah lidah belakangnya naik ya kan, kemudian ruangan di antara bagian tengah lidah ini dengan langit-langitnya itu menyempit ya. So ini yang disebut dengan itbaq ya, suara tebalnya ngumpul di situ ya, di tengah-tengah sini kumpul dia di situ. So ya, oke, paham ya teman-teman ya. Oke, solihah hanya tipis, jangan mentang-mentang sebelumnya tebal setelahnya ikut ditebalkan. Soliho ini salah. Soliha, ha dibaca tipis, keluarnya sama dari tempat keluarnya huruf ain ya. Tadi udah kita jelaskan ya, huruf ain itu ada di lisanul mizmar, huruf ha juga ada di lisanul mizmar ya. Bedanya di mana? Bedanya kalau huruf ain itu sampai neken, kalau huruf ha itu hanya mendekat ya, sehingga di sini disisakan ruang ya untuk aliran suara dan juga aliran udara ya. Makanya ketika sukun huruf ha ini ngalir, apanya yang ngalir? Anginnya ngalir, kemudian suaranya ngalir. Huruf ain enggak ya, huruf ain hanya suaranya saja yang ngalir, udaranya enggak. Ya'malu ya, mengalir suaranya setengah, udaranya enggak ngalir. Kalau ha ini mengalir ya, dua-duanya, mau suaranya mengalir, mau udaranya juga ikut mengalir. Jadi ha tipis, jangan ho ya. Ya'maluna sholihati anna, ini hati-hati, makhraj huruf hamzah ini harus benar-benar ditahqiq, keluar dari pita suara, dari tenggorokan bagian bawah ya. So as-solihati a. Kadang ada yang males mentahqiq di sini ya, dia langsung aja ya, sehingga ada khofanya di sana ya. As-solihati tiyanna lahum, harusnya
anna lahum, harus jelas ya, keluar dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara. Masuk ke huruf nun, nunnya bertasydid ya. Ingat tadi ada dua huruf yang ketika dia bertasydid harus ditahan dulu, huruf mim dan satu lagi huruf ini yaitu huruf nun. Anna lahum, sabar ya, tahan dulu, sabar, jangan buru-buru mengucapkan fathah ya. Kadang ada yang nggak sabar tuh mengucapkan fathah buru-buru. As-solihati anna lahum, sabar, tahan dulu, anna lahum gitu ya, anna lahum ditahan ya, 2 harokat ya. Oke, kemudian masuk ke huruf lam ya. Lam tadi udah kita sering singgung ya, dari pinggiran lidah bagian ujungnya ya, disertakan bagian depannya dan bagian pinggir yang sebelah sananya lagi, itu semuanya ya ikut menempel ke gusi. La ya, annalahum. Huruf H-nya juga sama, harus ditahqiq, tempat keluarnya sama seperti hamzah. Ini keluar dari tenggorokan bagian bawah ya, atau dari pita suara. Nah, hati-hati di sini ya, ketika kita mengucapkan huruf H ini kan maju bibirnya karena dia harokatnya dhammah, lahu. Nah, kemudian ketika masuk ke mim ini harus dimundurkan teman-teman, lahum ya. Perhatikan di sini kelihatan ya bibir saya ya, perhatikan saya contohkan, lahum, lahum, lahum ya, bukan lahum. Mimnya itu jangan di depan posisinya. Mim itu normal ya, seperti kita mengucapkan maliki yaumiddin ya. Jadi gini kaidahnya teman-teman, ketika huruf bersukun maka itu harus dikembalikan ke posisi makhraj semula. Huruf apapun ketika dia bersukun harus mendekat ke makhraj. Beda dengan huruf ketika berharokat. Kalau huruf berharokat dia menjauh dari makhraj ya. Sebagai contoh yang jelas banget huruf mim ya. Huruf mim misalnya ketika dia berharokat ya, maka mulainya dari sini dulu, dari mingkem dulu, baru dikasih harokat, ma, menjauhkan dari makhrajnya ya, ma, menjauh dari makhraj. Ketika dia sukun maka mendekat ke makhraj, am, im, nah, seperti itu. Jangan ini seolah-olah makhrajnya itu ada di bibir tapi dimajukan seperti huruf wawu. Nah, ini kurang tepat. Jadi dikembalikan ke posisi mim semula ya. Posisi mim semula itu ya mingkem biasa, lahum, seperti ini, dirapatkan tanpa dimonyongkan ya. Jadi ini yang disebut dengan ad-dhamm wal irja, proses maju mundur. Ini harus sering latihan ya teman-teman ya, supaya nggak salah. Oke, lanjut. Masuk ke hamzah, a sama seperti tadi harus ditahqiq ya, keluar dari pita suara. Berikutnya masuk ke huruf jim. Huruf jim keluar dari lidah bagian tengah ya, dinaikkan, diangkat sampai nempel ke langit-langit. Dan hati-hati, huruf jim ini punya sifat qalqalah ya. Jadi dia dipantulkan, aj. Nah, banyak yang teman-teman ketika membaca nih sudah dipantulkan ya, tapi pantulannya masih kurang tepat ya, masih terkadang disertai dengan angin yang ikut keluar ya, bocor keluar, ajron ya. Awas kalau misalnya teman-teman masih membaca huruf jim yang qalqalah ini disertai angin, berarti masih kurang tepat ya. Jadi nggak boleh ada aliran angin atau udara yang ikut menyembur keluar. Ajron, ini aliran udara ya, hams ini namanya ya. Sementara huruf jim itu tidak ada hamsnya ya. Nggak masalah ada desisnya sedikit, tapi di dalam jangan ikut disertakan angin yang menyembur keluar ya. Aj, bukan aj. Itu. Masuk ke huruf ro ya, ro fathatain dia dibaca tebal, ro ya. Ro pas masuk ke en-nya ini kan dibaca ron ya. Pas masuk ke en-nya ini harus ditempelkan ke makhraj nun. Ajron hasana,
hasana, hasana, tipis-tipis semuanya. Huruf nun yang berharokat fathatain ini di akhir disebut dengan mad iwad, dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih. Ya, terkadang ada yang membaca dilebihkan. Ya, karena katanya biar enak nadanya. Ya. Anna lahum ajran hasana. Memang enak tapi salah ya. Ya, mad iwad itu tidak boleh lewat dari 2 harokat. Anna lahum ajran hasana, hasana. Nah, cukup 2 harokat. Ya, baik, bisa ya teman-teman ya. Oke, saya baca lagi dari awal sampai akhir. Silahkan teman-teman simak baik-baik. Setelah itu baru nanti dipraktekkan ya masing-masing ya. Baik, saya baca dari awal. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Demikian pembahasan surat Al-Kahfi ayat yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat penyampaian ya, dan saya berharap ada di antara teman-teman yang mau mengingatkan saya ketika ada kesalahan ada kesalahan yang saya lakukan ketika membaca ayat ini. Dengan senang hati, dan kalau memang tidak ada kesalahan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga video ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri halaqah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.